Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu berikutnya adalah sosiologi sejarah. Nah, ini agak bersifat umum gitu ya. Jadi sosiologi sejarah ini merupakan pembahasan yang merupakan titik temu dari hubungan ya atau interaksi manusia atau dengan sesamanya yang di dalam sejarah itu terfokus ya pada sistem sosial kalau dalam antropologi dan juga social fact. Jadi artinya pembahasan sosiologi dengan sejarah itu tertumpu atau terfokus kepada social fact atau perilaku manusia. Nah, kita melihat bahwasannya perilaku manusia itu memang tidak bisa dideteksi karena ketika manusia itu hidup dan kemudian mati, maka semua kegiatan manusia itu pada dasarnya tidak bisa dilihat lagi. Ya, kecuali dari sejarah kontemporer, ya, sejarah masa kini. Jadi berita mengenai perilaku manusia, perilaku tokoh, ya. Maka perilaku tokoh tentu saja selama ini penggambarannya yang berkaitan dengan sikap dan perilaku ini sangat miskin ya di dalam sejarah. Karena memang bisa diakui karena pada masa lampau belum ada rekaman ya, terutama rekaman audio visual. Jadi kalau ada rekaman audio visual, maka aktivitas sosiologis manusia itu bisa direkam dan bisa juga dipelajari secara terus-menerus. Nah, jadi bagi penelitian sejarah kontemporer, ya, ini tentu aktivitas sosiologisnya sangat banyak. Ya, karena aktivitas yang berkaitan dengan kemasyarakatan ini seringkali ya direkam dan kemudian disiarkan melalui televisi, audiovisual, tetapi juga melalui radio ya atau hanya audio saja. Nah, jadi berita-berita yang berkaitan dengan aktivitas manusia itu akan diberitakan oleh media audio dan media audio visual. Nah, tapi bagaimana dengan sejarah masa lampau? Nah, masa lampau itu kita hanya bisa mendeteksi, ya, mungkin tidak lengkap seluruh perilaku manusia. Hanya kita mengandalkan narasi yang diberitakan ya. Jadi misalnya kita hanya bisa menduga-duga bahwa Kertanegara ini adalah seorang yang sangat tegas gitu ya. Sehingga ia ketika ada pasukan Mongol yang meminta agar Kertanegara itu tunduk ya, kepada Kaisar Mongol, maka dia dengan tegas menolak. Bahkan ketegasan itu diperlihatkan dengan merusak muka utusan raja, utusan kaisar. Nah, kemudian perilaku yang disebutkan juga bahwa Kertanegara melakukan ritual-ritual agama Buddha gitu ya, di mana dia melakukan ritual ya istilahnya apa
Ya, orang katakan mau limo kalau zaman sekarang. Nah, jadi kita sebenarnya mendapatkan sikap dan perilaku secara sosiologis ya tokoh-tokoh itu ya karena memang disebutkan di dalam eh, sumber-sumber yang lain ya. Jadi misalnya sumber prasasti, tetapi yang paling jelas adalah sumber-sumber manuskrip. Nah, dengan demikian ya, pengkajian sosiologis sejarah ini menjadi penting kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, sehingga dari sini bisa diungkap mengenai fakta yang kedua, yaitu source effect, yang sebenarnya memang termasuk kawasan fakta yang agak sulit untuk dideteksi kembali. Nah, oleh karena itu, dengan munculnya ilmu baru ini, yaitu sosiologi sejarah, maka tentu ilmu sejarah akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat banyak ya, terutama untuk memperoleh eh, aktivitas manusia atau perilaku berpola ya yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan zamannya itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.